Polisi menyelidiki dugaan penyebaran video porno putri salah satu vokalis band terkenal. Kasus ini diusut polisi setelah mendapatkan laporan terkait sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video tersebut. Warganet dihebohkan dengan skandal video syur yang melibatkan Ade, putri vokalis band ternama Tanah Air. Sejumlah akun media sosial yang menyebarkan video syur juga telah dilaporkan polisi oleh F, pemerhati media sosial. Kasus ini diselidiki tim Subdit Cyber Ditreskrimsu Polda Metro Jaya. Video porno ya, atau yang bermuatan syur ya, berkonten pornografi yang diduga anak dari seorang artis. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebar, pengunggah, dan pembuat video syur tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Seorang bapak tega melecehkan putrinya yang masih di bawah umur di Tulung Agung, Jawa Timur. Aksi bejat itu dilakukan lebih dari satu kali akibat pengaruh miras. IS 41 tahun berurusan dengan Polres Tulung Agung karena melecehkan putrinya sendiri yang baru berusia 13 tahun. Aksi bejat itu dilakukannya dalam pengaruh minuman keras pada Mei lalu. Ia mengancam korban. Kejadian serupa kemudian terulang pada bulan berikutnya. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan perbuatan bapaknya kepada bibinya. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap pelaku. Bahkan putri kandung dari pelaku. Bulan Mei 2024, pelaku ini melakukan tadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan kemudian diketahui oleh ibunya dan kemudian dilaporkan oleh pihak polisian pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku yang mengaku telah lama pisah ranjang dengan istrinya tersebut kini ditahan di Rutan Mapolres Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah di kawasan Berantang Gede Gang 2, Wonokromo, Surabaya. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia 3 bulan dibalut dengan selimut serta terdapat tas plastik kuning yang berisi susu, baju, dan surat. Isi surat menyatakan jika orang tua bayi belum bisa merawat karena persoalan ekonomi. Selain itu, pesan lainnya agar bayi dirawat dengan baik, tidak memberikan bayi kepada orang lain maupun pihak berwajib. Tak lupa isi surat juga menyertakan nama bayi atas nama Gabriel Gebi Fitriani. Saya menemukannya di jam 4.30 habis subuh. Iya. Tadi posisi si bayi ini di mana tadi? Depan pintu ada foto, aku tak foto. Iya, depan pintu. Iya, depan pintu. Bayi kini masih dirawat warga dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang supir ambulans RSUD Ade Muhammad Jun tega menurunkan jenazah pasien di SPBU di kawasan Sintang, Kalimantan Barat. Kejadian ini dipicu keluarga pasien yang tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang untuk alasan tambahan BBM. Padahal sebelum jenazah dibawa, keluarga sudah memenuhi administrasi sesuai Perda sebesar Rp690.000. Namun di perjalanan ketika di SPBU, sopir meminta tambahan uang Rp1 juta. Karena pihak keluarga tidak punya uang, sopir mengurangi menjadi Rp500.000. Karena tetap tidak dipenuhi, sopir pun menurunkan jenazah dan diminta mencari ambulans lain. Kata supirnya itu terusan aja, bang minta duit 500.000 untuk beli minyak. Aku bilang aku nggak punya duit, udah kami bayar di kasir. Oh nggak bisa gitu, itu urusan saya. Mereka kasir nggak ada urusan katanya. Itu hati itu tertekan tadi, udah sakit tadi. Sebenarnya kalau aku udah sadar, bab tinju nanti. Tadi aku belum sadar diri. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini itu menggunakan BBM Dexlet.
Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar 9.500. Usai viral, sopir ambulans pun meminta maaf serta mengakui kesalahannya dan siap menerima konsekuensi apapun. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial SJ 43 tahun warga desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah nekat memanjat tower seluler setinggi 40 meter tak jauh dari rumahnya. Aksi nekatnya menggegerkan warga setempat. Warga yang melihat pelaku memanjat tower tanpa pengaman kemudian melaporkan ke Polsek Bukateja. Tim SAR gabungan yang tiba lokasi kemudian berusaha membujuk SY untuk turun. Setelah 1 jam, pria ini berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari keterangan keluarga, pria ini mengalami depresi karena masalah ekonomi. Tadi sempat ada perlawanan dari survivor. Survivor bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat, meskipun tadi sedikit mungkin lemas. Usai dievakuasi, SY dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatan dan kejiwaannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. "200 karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Sebelumnya mereka mengkonsumsi sayur asem dan olahan ikan tongkol di kantin pabrik. Usai makan, sejumlah karyawan langsung muntah-muntah, pusing hingga mual. Para korban kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit di Kabupaten Pati dan Kudus. Sementara polisi bersama petugas Dinas Kesehatan Pati mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa karyawan dari pabrik garmen yang terletak di Jalan Raya Pati Kudus, Kelurahan Margorejo, mendapatkan keluhan mual, kemudian pusing. Kemudian kami bersama dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beberapa makanan. Tindakan yang kita ambil untuk langkah cepatnya adalah mengirimkan tim dari puskesmas terdekat untuk melihat kondisi, dan ternyata memang banyak yang bergejala, yang bergejala banyak, dan kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pemeriksaan sampel makanan di laboratorium diperkirakan memakan waktu hingga seminggu untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut. Saat ini kasus tengah ditangani Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.